Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kalian, baik kelas 2 IPA maupun baik kelas 3 IPA maupun kelas 3 IPS. Untuk pagi ini pertemuan kita lewat Zoom atau lewat streaming membahas tentang teks editorial. Ingat, untuk pagi ini membahas tentang teks editorial. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang ini, mari kita ikuti aturan protokol kesehatan, yaitu kita biasakan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tapi jangan bertanya, lo kok Paru tidak pakai masker? Kan ini dilepas baru saat siaran langsung. Jadi masker saya lepas. Kalau memang anak-anak sayang diri sendiri, sayang keluarga, sayang teman-teman, atau demi keselamatan kita bersama, maka patuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Itu awal dari pembukaan untuk membahas tentang teks editorial. Baiklah, untuk kali ini kita mulai tentang teks editorial. Nah, tentang teks editorial ini, bagaimana pengertiannya, maka anak-anak perlu mengetahui dulu bahwa untuk pengertian atau definisi atau batasan tentang teks editorial adalah teks editorial yaitu teks yang berisi tentang pendapat pribadi seseorang. Jangan ulangi. Teks editorial itu adalah teks yang berisi tentang pendapat pribadi seseorang terhadap suatu masalah atau isu yang berkembang pada saat ini yang sangat aktual. Isu-isu itu bisa berupa masalah sosial, politik, ekonomi,
budaya dan sebagainya. Saya ulangi sekali lagi bahwa teks editorial itu teks yang berisi tentang suatu masalah atau isu yang mana masalah tersebut atau isu itu berisi tentang masalah sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Itu pengertian intinya. Mengapa saya katakan teks editorial ini dikatakan sebagai pendapat pribadi seorang? Karena yang diungkap, yang dibeber, yang dibicarakan, yang diuraikan di sini banyak tentang opininya, walaupun toh di situ juga ada fakta-faktanya. Jadi walaupun toh itu hanya pendapat atau opini si penulis, tapi itu tidak hanya asal bicara atau asbun. Walaupun opini, tapi dasarnya juga diambil dari fakta-fakta atau realita yang ada di masyarakat. Mengapa demikian? Kalau seorang penulis editorial asal nulis, asal ngomong, tidak dilandasi, tidak didasari dengan fakta-fakta, maka beliau terjebak atau akan terperosok oleh ucapan dan tulisan sendiri, banyak nanti yang komplain terhadapnya. Ini permasalahan demikian. Untuk selanjutnya, bagaimana strukturnya, bagaimana susunannya, tentang teks editorial ini, tentang susunan atau struktur di dalam teks ini. Pertama-tama harus ada text statement atau bahasa lugasnya, bahasa yang mudah kita pahami itu pernyataan pendapat. Nah, thesis statement ini atau pernyataan pendapat ini isinya tentang topik sebuah permasalahan yang akan dibahas. Intinya di sini adalah pokok-pokok yang ingin dibicarakan atau dibahas atau ditulis dalam teks editorial ini.
Yang berikutnya harus ada argumentasi atau argumen-argumen atau alasan-alasan mengapa ia menulis atau berbicara tentang sesuatu itu. Nah, tentang argumentasi ini sebagai pendukung yang akan memperkuat opini atau pendapat yang hendak disampaikan. Saya kembali lagi, yang berikut adalah argumentasi atau alasan. Ini merupakan pendukung yang akan membuat opini yang hendak disampaikan. Dalam hal ini seorang penulis teks editorial itu tidak hanya membicarakan tentang fakta-fakta tentang topik yang diangkat secara realistis, tapi dia juga mensugesti atau memengaruhi para pendengar, para pembaca, para pemirsa agar apa yang ia bicarakan berdasarkan fakta-fakta tersebut itu orang lain bisa terpengaruh atau tersugesti dengan apa yang penulis tersebut ungkapkan. Dengan kata lain, bahwa apa yang diungkapkan, apa yang ditulis, apa yang dibicarakan oleh penulis itu adalah benar adanya. Yang berikutnya, struktur teks editorial ini merupakan reiteration ya, reiteration atau pernyataan ulang pendapat. Ini merupakan pernyataan pendapat. Intinya, bagian ini merupakan penegasan kembali tentang pendapat yang telah beliau utarakan. Semakin yakin Anda tentang pandangan dari penulis teks editor tersebut, maka
berikutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks editorial atau aturan kebahasaan dalam teks editorial. Yang pertama yaitu menyangkut tentang adverbia. Adverbia ini kalau bahasa lugasnya, bahasa mudahnya itu menyangkut kata keterangan itu aja. Lihat, yang pertama kaidah bahasa teks editorial yang pertama adalah adverbia. Nah, kata-kata ini atau adverbia ini biasanya menggunakan kata lalu, biasanya sebagian berwaktu, sering, kadang-kadang, jarang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bukan lagu tapi ini hanya bagian kecil contoh bahwa kata keterangan atau adverbia tersebut contohnya seperti apa yang saya ungkapkan. Yang berikutnya adalah konjungsi atau konjungsio. Itu adalah dengan kata lain kata sambung. Jadi untuk menghubungkan kata yang sebelumnya atau kalimat yang sebelumnya dan kalimat yang berikutnya itu biasanya banyak menggunakan konjungsi. Konjungsi itu bisa berupa kata lalu, kemudian, dan sebagainya. Berikutnya adalah verba material. Verba material ini mudahnya adalah kata kerja perbuatan atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik. Jadi di sini tidak hanya ngomong saja, tapi kata kerja ini langsung ditunjukkan dalam bentuk perbuatan. Misalkan memasak itu kan kerja, tapi kalau berbuat, mencangkul dan sebagainya. Yang berikutnya adalah
verba relasional. Maksudnya, ini adalah kata kerja yang hubungannya dengan intensitas, yang mana perbuatan tersebut itu saling terkait. Atau dengan bahasa yang agak menteren, itu adalah sistem. Ini atau dengan kata lain saya katakan sistem. Karena apa? Karena perbuatan tersebut satu sama lain A, B, C, D, E dan seterusnya itu misalkan A dan B atau A, B, C itu tidak bisa saling terlepas atau saling berkaitan. Contoh, seandainya Anda naik sepeda, kaki mengayuh pedal, bila roda depan tidak terhubung dengan rantai belakang, apakah bisa berjalan? Bila rantai belakang kiri dengan lain tidak rodanya, apa juga bisa berjalan? Ini dengan kata lain dikatakan sistem atau satu sama lain saling berkaitan. Berikutnya menyangkut verba mental atau dalam bahasa kita yang sering kita dengar adalah nyali mental kita atau nyali kita. Bahwa verba mental ini terkait pula dengan partisipan pengendalian kita. Menyangkut persepsi, afeksi, dan kognisi. Persepsi terkait dengan anggapan kita yang kita alami, yang kita lihat atau kita rasakan. Itu menyangkut persepsi. Dan kata lain, ini terkait dengan pikir. Afeksi ini tidak tentang pikir saja, tapi di hati. Bagaimana kita tentang khawatir, tentang suka, sedih, dan sebagainya. Sedangkan yang khusus untuk pengertian saja, itu adalah namanya kognisi. Intinya menyangkut olah pikir.
Berikutnya adalah tentang kosakata. Kosakata yang digunakan atau perbendaharaan kata atau pengayaan kata atau banyak kata-kata yang harus dikuasai, itu harus aktual, fenomenal, editorial, imajinasi, dan modalitas. Ingat, tadi ada tentang kosakata yang merupakan kosakata itu perbendaharaan kata atau pengayaan kata-kata yang dikuasai, itu harus yang dipakai itu harus yang aktual, harus yang fenomenal, editorial, imajinasi, dan modalitas. Mengapa harus aktual? Karena tulisan itu harus sedang yang menjadi pembicaraan banyak orang di masa kini. Oleh karena itu harus bersifat aktual. Yang kedua, mengapa harus fenomenal? Fenomena itu secara leksikal, fenomenal itu dari kata fenomena, artinya gejala-gejala yang tampak. Jadi fenomena yang dirasakan oleh panca indera yang sangat luar biasa, yang hebat, dan seterusnya. Pada saat itu yang ditulis. Tetapi walaupun ada aktual, ada fenomenal, kalau tidak ada editorial, orang lain pun tidak akan mengerti. Oleh karena itu harus ada yang mengedit, memperbaiki, menyusun, yaitu harus terus dalam bentuk artikel atau tulisan oleh seorang editorial yang merupakan pengungkapan pendiriannya tersebut. Di dalam penulisan tersebut harus ada daya pikir yang imajinasi. Jadi seorang penulis editorial dalam struktur nama kaidah kebahasaan ini harus punya daya imajinasi yang sangat kuat atau daya angan atau daya khayal. Dalam pikirannya itu harus punya bayang-bayangan yang apa yang ditulis secara kuat di dalam penulisannya. Merasa yakin apa yang ditulisnya itu benar. Yang berikutnya adalah modalitas. Ini maksudnya
bagaimana cara pembicara atau penulis mengkomunikasikan suatu hal dalam situasi tersebut disesuaikan dengan karakter watak secara pribadi. Yang berikutnya adalah terkait dengan kita nukilan, dinukil, diambil atau dikutip. Bahwa di dalam tulis tersebut harus dicantumkan minimal tentang fakta-fakta, benda, gambar sebagai dasar untuk berbicara. Yang berikutnya adalah, nah ini baru jadi tajuk rencana, yaitu biasanya kalau anak-anak itu sering membaca surat kabar, maka di sebelah pojok itu ada istilah tajuk rencana. Itu maksudnya karangan pokok atau isi pokok editor dalam surat kabar. Yang berikutnya adalah opini atau teks opini. Jadi dalam teks editorial ini, dalam kaidah bahasanya itu isyatan sebagai tempat atau wadah atau tamungan untuk mengemukakan pikiran. Oleh karena itu, di situ tentu ada penjelasan atau pembicaraan atau tentang aposisi. Artinya penjelasan tentang kata benda yang diungkapkan secara detail. Dan setelah itu ada istilah keterangan perwatasan atau keterangan tambahan yang diberikan oleh penulis teks editorial. Untuk materi ini sebenarnya selesai dalam 1 jam. Tapi karena kondisi yang menentukan, yang menguruskan kita harus berpisah. Maka untuk materi ini saya akhiri dulu, dan untuk berikut nanti adalah tentang ciri-ciri teks editorial. Tapi sebelum saya akhiri, saya harap di masa PJJ ini untuk anak-anak ketiga, tolong di rumah LKS itu anak-anak pelajari dan dirangkum, tapi jangan supaya nah judulnya sama paragraf pertama sampai terakhir, satu LKS hanya 1 lembar.
Jadi penilaian saya dengan Anda, karena ini PPJ itu tidak bisa langsung menilai Anda, maka lewat kepatuhan saudara untuk merangkum LKS dari bab pertama sampai terakhir. Bila nanti menjelang yang terakhir, kumpulkan saja. Jadi sarile cuman Anda itu kepatuhan dengan saya. Sekali lagi, tolong Anda jangan menginapkan di rumah, Anda rangkum LKS dari bab pertama hingga terakhir. Itu perintah saya, dan PowerPoint ini sudah saya sampaikan kepada bagian editing untuk disebar lewat media grup saudara. Jadi tidak mungkin Anda tidak punya. Dengarkan walaupun secara penjelasan langsung belum selesai, tapi Anda sudah punya PowerPoint-nya sejak pertama sejak awal hingga akhir terselesai. Lagi seperti ini saya ingatkan bahwa protokol kesehatan itu biasa dikatakan jangan keluar-keluar, kalau tidak amat itu penting, jangan bergerombol, kalau keluar pakai masker dan headset atau headset. Itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.